Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, kelas 5C yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa zikir pagi, sholat duha, dan berdoa setiap mau melakukan kebaikan. Nah, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, kita akan mempelajari bahasa Indonesia mengenai pantun. Oke, sudah siap ya anak-anak? Dengarkan audio dan video ibu baik-baik, simak baik-baik ya. Oke, sini akan ibu bacakan satu contoh pantun. Berlari pagi tentulah sehat, kita di rumah cukuplah dekat. Badan yang sehat pastilah kuat, marilah jaga setiap saat. Nah, itu adalah salah satu contoh pantun. Coba kalian perhatikan baik-baik contoh pantunnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, apa sih itu pantun? Tadi kita sudah membacakan pantun. Nah, sekarang apa sih arti dari pantun itu sendiri? Nah, pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang dikenal luas dalam bahasa-bahasa Nusantara. Jadi bahasa Indonesia ya, maksudnya bahasa Nusantara. Nah, ini pantun itu adalah puisi sebenarnya, salah satu puisi, namun puisi lama. Nah, pantun itu dalam berbagai bahasa beda-beda ya. Ada yang bilangnya pantun, lalu dari Minangkabau bilangnya patuntun, dari Jawa pantun itu parikan, dari Sunda pantun itu disebut paparikan, dari Batak pantun itu disebut upasa. Tergantung daerah masing-masing. Oke. Kalau tadi pengertian pantun, sekarang ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama yaitu terdiri dari 4 baris. Nah, tadi coba kalian lihat ya, pantun yang pertama kali tadi Ibu contohkan, itu ada 4 baris ya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi setiap baris ya, misalnya baris ke-1 itu ada 8 sampai 12 suku kata. Baris kedua sama juga harus ada 8 sampai 12 suku kata dan seterusnya. Jadi setiap baris itu memiliki 8 sampai 12 suku kata. Nah, ciri pantun yang terakhir, sajak akhirnya harus ABAB atau AAAA. Maksudnya adalah kalau baris pertama huruf akhirnya T, baris kedua huruf akhirnya C, berarti baris ketiga harus T lagi, baris keempat harus C lagi. Nah, atau bisa juga sama semua A. Berarti dari baris ke-1 sampai ke-4 misalnya huruf akhirnya adalah C semua atau B semua. Nih contoh ya. Nah, coba kalian lihat huruf di setiap baris, huruf di akhir setiap baris. Apa huruf akhirnya? T, berarti tadi menggunakan yang A, semuanya sama. Oke, lanjut. Nah, bagian-bagian pantun ada 2. Ada yang namanya sampiran, ada yang namanya isi. Sampiran itu adalah 2 baris pertama ya, baris ke-1 dan baris kedua. Kan tadi ada 4 baris nih pantun, berarti sampiran itu adanya di baris ke-1 dan baris kedua, berkaitan dengan alam atau mencirikan budaya masyarakat. Bagian pertama biasanya tidak berkaitan dengan bagian kedua ya, hanya untuk mengantarkan rima atau sajak saja. Jadi kalau baris ke-1 dengan baris kedua tidak nyambung, tidak apa-apa, karena memang itu hanya sebuah pengantar, bukan isinya ya. Nah, yang penting adalah isinya. Nah, ini isi itu adalah 2 baris terakhir, berarti baris ketiga dan baris keempat. Nah, ini merupakan tujuannya dari pantun tersebut. Nah, berarti amanatnya, pesan pantunnya berarti ada di bagian isi ya, baris ketiga dan keempat. Macam-macam pantun ini berdasarkan usia. Ada 3 macam pantun berdasarkan usia. Yang pertama pantun anak-anak, pantun yang berkaitan dengan masa kanak-kanak. Pantun ini mengandung makna sukacita maupun duka cita. Jadi yang berhubungan dengan anak-anak, mengandung sukacita dan duka cita. Untuk pantun muda,
Pantun ini mengenai kehidupan di masa muda. Biasanya di masa muda kehidupannya apa? Perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, dan nasib. Dan yang terakhir pantun tua. Nah, pantun ini mengenai orang tua. Pantun yang terkait adat, budaya, agama, dan nasihat. Nah, ini ada contoh-contoh pantun. Coba ya Ibu bacakan, kalian tebak ya. Contoh yang pertama, orang muda, orang tua. Semua sama-sama orangnya. Orang tua menyayangi kita semua karena sudah memberi kita segalanya. Nah, contoh pantun yang pertama ini kira-kira dari ketiga pantun tadi ini termasuk ke pantun yang mana? Ayo. Betul sekali, ini termasuk ke pantun tua. Lalu yang kedua, minta maaf jika salah. Anak ayam turun berkotek. Belum mengerjakan PR sekolah, pagi-pagi ribut menyontek. Nah, ini termasuk pantun yang kemana? Tadi pantun yang tua yang pertama, berarti ini yang kedua pantun mana ya? Betul, ini adalah pantun anak-anak. Nah, yang terakhir berarti ini termasuk contoh pantun muda. Asam pauh dari seberang, tumbuhnya dekat tepi Tebet. Badan jauh di rantau orang, sakit siapa akan mengobati. Nah, ini adalah pantun muda. Nah, untuk yang pantun tua tadi belakangnya adalah A semua, berarti dia menggunakan yang A. Untuk yang pantun anak-anak yang minta maaf jika salah, yang baris pertama H, baris ketiga juga harus H, baris kedua K, baris keempat juga K. Ini berarti menggunakan sajak ABAB. Lanjut, coba kita latihan ya. Nah, ini ada yang sebelah kiri adalah sampiran-sampiran, yang sebelah kanan adalah isi. Jadi kalian coba di pause video Ibu, kalian jawab sendiri ya. Misalnya yang pertama, apa tanda pisang tembatu, bijinya kecil berwarna hitam. Ini pasangannya cocoknya sama yang mana nih? Ibu kasih contoh satu ya. Apa tanda pisang tembatu? Huruf pertama U, berarti huruf ketiganya harus U. Lihat di jawaban sebelah kanan yang huruf barisnya adalah U. Nah, berarti yang ini nih, apa tanda orang berilmu? Berarti pasangannya adalah yang apa tanda orang berilmu, bekerja rajin siang dan malam. Nah, itu contohnya. Nanti kalian kerjakan sendiri yang nomor 2 sampai 3 ya, latihan. Tidak perlu dikirim ke Ibu, latihan sendiri saja. Nah, sekarang ada macam-macam pantun lagi. Di sini ada 4 macam pantun. Ada pantun jenaka, nasihat, teka-teki, dan kiasan. Pantun jenaka, pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Berarti pantun yang isinya itu tentang yang hal-hal yang menarik, yang lucu. Lalu yang kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat berarti isinya tentang nasihat. Tujuannya untuk mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lain. Yang ketiga, pantun teka-teki. Sesuai namanya teka-teki, berarti nanti pantunnya itu tentang teka-teki, tebak-tebakan ya. Kalian sebagai pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menebak teka-teki tersebut. Dan terakhir, pantun kiasan. Pantun yang berisi kiasan biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, ini adalah bahasa kiasan ya. Bahasa yang tidak sebenarnya kiasan itu. Oke, contohnya nih, yang pertama contoh pantun jenaka. Sapi Jawa, sapi perah, hujan-hujanan tersambar petir. Kalau Nona senang marah, lama-lama mirip mak lampir. Nah, ini kan lucu ya. Ini namanya pantun jenaka. Lalu yang kedua, pantun nasihat. Keluar kapal, naik kapal, warna kuning, warna merah. Jadi anak jangan nakal, supaya guru tidak marah. Nah, ini menasehati kan. Lalu yang ketiga, contoh pantun teka-teki. Melihat bintang di langit kelam, adapun bulan tertutup abu. Apa binatang darahnya hitam, janggut 8, tulangnya 1. Nah, ini tebak, kalian disuruh nebak. Binatang apa yang darahnya hitam, janggutnya 8, tulangnya 1. Nah, jawabannya adalah cumi-cumi. Lalu yang terakhir, ayam sabung jangan dipaut, jika ditambat kalah laganya. Asam di gunung, ikan di laut, dalam belanga bertemu juga. Nah, ini pantun kiasan, karena ini bukan bahasa yang sebenarnya. Asam di gunung, dalam belanga bertemu juga. Nah, ini adalah bahasa kiasan, makanya disebut dengan pantun kiasan. Oke, untuk tugas kalian kerjakan halaman 44 yang ayo berlatih
ya. Kumpulkan hari ini juga ya, jangan lupa dikerjakan, karena kalau kalian menumpuk-numpuk tugas nanti akan terbiasa seperti itu, karena orang sukses tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.